Assalamualaikum. Hai guys, welcome back to our channel Dahasan Video. Kali ini saya akan membagikan cara membuat keripik kaca alias keripik beling atau biasa juga disebut keripik bledak cenah. Ini walaupun sekilas itu terlihat seperti plastik, ternyata enak dimakan ya. Oke, sekarang saya cicip dulu. Renyahnya itu pecah di mulut, bumbunya juga mantap, nyatu banget dengan keripiknya, pastinya juga cocok banget untuk ide usaha rumahan. Oke guys, penasaran kan gimana cara membuatnya? Just check it out. Just wait a minute. Buat kalian yang belum subscribe channel kami, Dahasan Video, jangan lupa di subscribe dulu ya. Thank you so much for having subscribed us. And let's get started on today's lesson. Bahan dan cara membuat. 250 gram atau sekitar 15 sendok makan tepung tapioka. Oke, jajal, arep tak hitung dipit kia lah yuk. Ben genah kok ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Waduh, John, cepet ngitung lah yuk. Kayak wong balapan nge lah, sampai ngos-ngosan. Dadi, gue reka-reka sing ora padan duwe timbangan, gampang baik. Tinggal disendoki ping 15 ben beres kok ya. Catat. Kemudian ada 700 ml air atau kira-kira setara dengan 3 gelas aqua kemasan seperti ini. Atau takaran gelas bling-bling begini juga boleh ya. Dan setengah sendok teh garam halus. Oke guys, campurkan ketiga bahan tersebut. Aduk rata hingga tepung larut dan tidak bergerindil. Selanjutnya, masak dengan api sedang sambil terus diaduk agar tidak gosong. Terus dimasak hingga mengental. Dan kalau sudah mulai mengental begini, pindah panas kompor ke api kecil. Terus diaduk hingga adonan molor dan lentur. Seperti ini. Oke, matikan api, sisihkan. Selanjutnya kita siapkan plastik untuk mencetak dan menjemur ya. Ini saya menggunakan plastik meteran yang biasa untuk taplak meja. Atau memanfaatkan plastik bekas asal bersih juga boleh. Misalnya plastik bekas bungkus kerupuk yang kemasan bal. Intinya sih gunakan plastik lebar seperti ini. Siapkan 3-4 lembar plastik sesuai kebutuhan ya guys. Lalu siapkan juga secukupnya minyak goreng. Olesi semua permukaan plastik dengan minyak goreng hingga benar-benar rata. Lalu ambil secukupnya adonan tepung tapioka tadi, tempatkan di atas selembar plastik seperti ini. Jangan lupa timpa dengan selembar plastik agar tidak lengket saat digilas. Kemudian gilas hingga tipis. Untuk alat menggilasnya itu enggak harus menggunakan rolling pin ya guys. Kita juga bisa memanfaatkan botol bekas kecap atau botol minuman juga boleh. Gilas setipis mungkin ya, sampai alas bawahnya itu terlihat. Dengan begitu nantinya hasil keripik kaca bisa renyah dan tidak keras.
Setelah itu ya plastik atasnya tinggal dikelupas seperti ini. Jadi deh, ini dijemur hingga kering, selanjutnya lakukan sisanya hingga habis. Dan ini sengaja saya cetak di bawah alias di lantai agar lebih mudah menggilasnya ya. Yang terpenting lantainya itu bersih dan sudah dialasi plastik. Jika dicetak di lantai begini, motif lantainya itu jelas terlihat kalau adonannya sudah tipis ya. Jadi lebih mudah untuk melihat apakah adonannya itu sudah tipis atau masih tebal. Catat. Tuh, kelihatan tipisnya kan ya? Selanjutnya, jemur semua adonan yang sudah dicetak di bawah sinar matahari hingga kering. Dua jam kemudian. Nah, lihat setelah 2 jam keripiknya itu sudah kering dan transparan ya. Cuma ini emang belum yang terlalu kering sih. Dan harus segera digunting karena jika dijemur lebih lama lagi nantinya ya jadi rawan remuk saat digunting. Oke guys, sekarang kita gunting. Tuh kelihatan kan ya kalau teksturnya itu sebenarnya masih lemes jadi masih bisa digunting. Gunting dan potong-potong keripik sesuai selera. Ini sengaja saya potong kotak. Setelah dipotong, ini kan masih belum sempurna tuh keringnya. Jadi lanjut dijemur hingga benar-benar kering sekitar 2-3 jam lagi. And 3 hours later. Nah ini dia, setelah 3 jam dijemur, sekarang keripik kaca sudah jadi dan siap diolah. Ini walau belum dimasak juga kriuknya sudah sangat renyah ya guys, karena sangat tipis. Oke, sekarang saya makan ya. Tuh, kelihatan renyahnya kan ya. Oke guys, selanjutnya agar renyahnya itu lebih empuk dan matang, berikutnya kerupuknya kita goreng dulu ya. Siapkan wajan atau teflon. Tuangkan sedikit minyak sekitar 4-5 sendok makan, juga sudah cukup. Panaskan minyak sampai agak hangat saja. Lalu goreng keripik dengan menggunakan api kecil, karena jika keripiknya digoreng dengan minyak banyak dan api besar, maka keripiknya itu akan menjadi mekar seperti kerupuk. Catat. Ini cukup digoreng sebentar karena teksturnya itu sudah sangat tipis ya. Jadi cukup digoreng sekitar 5-10 menit. So, semakin tipis adonan maka akan semakin cepat keripiknya matang. Catat. Setelah matang, matikan api. Sisihkan. Ini dia, keripik kacanya sekarang sudah jadi ya. Kalau mau dimakan versi original begini juga enak. Karena kan di adonannya tadi itu sudah ada garamnya ya. Jadi gurihnya itu masih sangat alami. By the way, walaupun masih terlihat bening, hasil keripik yang digoreng ini bagian pinggirannya itu terkadang ada yang terlihat sedikit mekar seperti ini ya. But it's okay. Nggak masalah. Cuma kalau memang hasilnya itu mau benar-benar mulus tanpa ada yang mekar sama sekali, kita bisa mengoven keripik kaca yang masih mentah seperti ini. Dan jika di oven, teorinya itu sama dengan digoreng ya guys. Oven dengan menggunakan suhu rendah sekitar 120-150 derajat Celcius. Panggang sekitar 10-15 menit hingga keripik terlihat lebih garing dan terasa lebih renyah.
Oke guys, sudah jadi atau ditambahkan bumbu dengan rasa sesuai selera. Kalau mau bumbu yang praktis, itu cukup menggunakan bumbu tabur aneka rasa. Seperti ini misalnya, ini adalah bumbu tabur rasa rumput laut, jadi ya tinggal ditabur-tabur saja ya, seperti ini. Untuk takaran bumbu taburnya itu sesuai selera, pastinya juga nggak boros sih, karena keripiknya itu kan sangat tipis. Jadi misalnya 200 gram keripik kaca itu mungkin hanya butuh sekitar 1 sendok makan saja. Jadi deh, keripik kaca rasa rumput liar, rasa rumput laut siap disantap. Untuk satu resep ini, itu tadi jadinya sekitar 250 gram, jadi hasilnya itu sama dengan takaran tepung yang kita gunakan. Dan by the way, kalau misalnya mau dikasih bumbu basah juga mantap banget. Cuma untuk pembuatan bumbu basahnya ini, tutorialnya itu sengaja saya pisah agar durasi videonya itu tidak terlalu panjang. Tuh lihat, terlihat sangat lezat ya. Yakin dan asem banget rikane lah yuk. Kat wingi ganeh pomar pamer jajanan bae. Nyong ora diwae, garai nyong kencot bae ke lah yuk. Aduh. Oke guys, I guess it's quite enough now. Saya kira sudah cukup ya. Dan selanjutnya adalah tips dan trik seputar keripik kaca. Saat menjemur keripik kaca, kalau memang mau dibentuk kotak-kotak seperti ini, sebaiknya waktunya itu benar-benar dimonitoring. Jangan sampai bablas terlalu lama, karena jika dijemur terlalu lama, lebih dari 2 jam gitu, maka tekstur keripik kacanya itu menjadi sangat keras. Dan akhirnya ya jadi rawan remuk saat digunting. Jadi ini tadi kan waktu menjemur itu saya tinggal kondangan. Ternyata waktu pulang baru inget deh keripik kacanya belum diangkat. Aduh, hasilnya jadi begini nih. Cuma bisa diremuk kasar ya. Tapi emang gak jelek sih. Menurut saya justru malah jadi kayak pecahan beling beneran gitu. Dan terlihat lebih eksotik. Catat. Untuk hasil keripik kaca yang renyah dan empuk, sebaiknya adonannya itu digilas setipis mungkin, tipis banget gitu kayak lapisan film. Karena jika terlalu tebal sedikit saja, maka walau digoreng atau di oven lama juga hasilnya jadi keras seperti beling beneran. Jadi berasa kuda lumping ya. Nah, kalau sudah terlanjur ketebalan begini ya, sebaiknya silahkan digoreng dengan minyak banyak dan panas agar bisa mekar dan jadi kerupuk beneran. Catat. So, demikian tadi cara membuat keripik kaca ala dahasan video. Semoga bermanfaat. And I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.